Oke, selamat siang teman-teman semua. Semoga sehat, semoga tetap semangat. Terima kasih buat Pak Husin, Pasar Mentor ini yang mengakomodasi kita bisa sharing di sini. Saya Aris Budianto, saya Asisten Vice President Regional Sales dari Indosat Uridu Hutchison. Teman-teman mungkin tahu sebagai operator telekomunikasi terbesar juga di Indonesia. Dan saat ini saya mau sharing tentang filling the gap antara kebutuhan perusahaan dan kompetensi lulusan. Ini kemarin saya ngobrol sama Pak Husin, Pasar Mentor. Pak, saya boleh menyampaikan materi apa saja, Pak? Yang penting bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Nah, ini kenapa saya sampaikan, karena terus terang pada saat saya ngobrol dengan beberapa teman di perusahaan, dan juga teman-teman di kampus yang memang lulusan gitu ya, di perusahaan ngomong kita kok sulit sekali ya mencari karyawan. Tapi yang dari kampus yang sudah lulusan ngomong bahwa kok kita sulit sekali ya nyari pekerjaan gitu ya. Jadi poinnya adalah banyak dari kita yang merasa sulit dalam mencari pekerjaan di masa sekarang ini. Banyak pelamar, banyak lowongan pekerjaan, tapi sedikit yang direkrut. Nah, ini permasalahannya. Sebenarnya kita mencari pekerjaan yang sesuai atau perusahaan mencari karyawan yang sesuai. So, mari kita sharing. Apa sih sebetulnya ketidaksesuaian atau gap yang ada antara perusahaan yang mencari karyawan dan kita yang mencari pekerjaan. Oke. Di tahun 2022 ini ada skill-skills yang menurut kita perusahaan ini sangat sulit untuk ditemukan saat ini ya. Baik dari sisi entry level sampai senior level. Dan kebanyakan untuk professional skills ya, itu adalah communication skill dan juga leadership. Jadi beberapa fresh graduate atau beberapa lulusan dari kampus yang memang mencari pekerjaan, sementara kita perusahaan mencari karyawan, ini kenapa nggak klop, ada gap? Ini karena kita butuh skills yang kita tampilkan ini. Untuk technical skills ada domain expertise gitu ya. Jadi kalau saya IT ya saya harus jago IT, saya sales harus jago sales. Tapi ada professional skills atau soft skill lain atau social skill lain yang dibutuhkan oleh perusahaan, yaitu communication skill dan leadership. Yang ini kita rasa sangat sulit untuk kita temukan saat ini. Pada saat kita interview, kita tidak menemukannya gitu ya. Oke. Next, nah ini dia. Antara kebutuhan perusahaan dan kompetensi lulusan. Ini saya sandingkan bukan untuk mencari kesalahan atau mencari kekurangan, tapi ayo kita sama-sama untuk belajar supaya saya sebagai perusahaan juga bisa mencari karyawan yang lebih baik, dan kita semua yang mencari pekerjaan juga bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan cara mengisi kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, ini tidak semuanya menjadi kekurangan buat kita, tapi dari pengalaman yang kita pelajari, yang kita dapatkan dari umumnya gitu ya. Yang pertama, kebutuhan perusahaan. Kita butuh karyawan yang persistence atau gigih gitu ya, dengan high adversity. Jadi kita tahu ada adversity quotient yang di dalamnya ada control, ownership, reach, dan endurance gitu ya. Ini kita butuhkan dalam perusahaan. Nah, masalahnya adalah di kompetensi lulusan yang sekarang ini, yang kebanyakan mungkin saya katakan adalah generasi milenial, generasi Z, gitu ya. Ini mereka kebanyakan dan sudah terbiasa dengan instant gratification. Jadi kayak kepuasan yang instan. Sementara kita butuh karyawan itu yang persistence gitu. Yang gigih, benar-benar gigih. Dia kerjanya gigih, dari masuk disiplin, jam kerjanya juga gigih. Dan sementara yang sekarang yang terjadi adalah instant gratification. Jadi dikit-dikit, aku sudah merasa puas. Target sudah achieve 100%, saya merasa puas. Tidak lagi menambah ke 120%, tapi hanya instant gratification. Ini kenapa? Karena memang kita generasi sekarang, maaf saya bilang sekali lagi bukan kekurangan atau bukan kelemahan, saya ngomongnya adalah behavior gitu ya, perilaku yang kebanyakan kita temukan dari pengalaman. Mereka kurang sabar. Kenapa kurang sabar? Ya karena memang hidup sekarang lebih instan. Contoh, dulu saya kalau mau nonton gitu ya, dengan teman, kita janjian nih, saya antri tiket ya, kamu antri popcorn, nanti kita ketemu di tempat ini, oke.
Kita ketemuan sama temen, ada yang ngantri ini, ada yang ngantri itu gitu ya. Butuh persistensi, butuh kegigihan di situ, harus ngantri gitu ya. Nah, anak-anak sekarang dan kita yang sekarang ini kan sudah dimanjakan dengan teknologi. Nonton tidak perlu lagi kita ngantri. Ngantri tiket, ngantri popcorn, enggak. Popcorn kita tinggal, maaf saya sebut merek, GrabFood atau GoFood atau ShopeeFood. Sementara tiket nggak perlu, karena saya tinggal buka, saya sebut merek lagi, maaf, Netflix contohnya gitu, atau iFlix atau apapun lah itu, kita tinggal nonton di kamar dengan makanan yang sudah sedia, sudah disiapkan dan diantarkan oleh GrabFood atau GoFood. Jadi kepuasan-kepuasan yang instan ini membawa kita terbiasa dengan perilaku yang instan juga, sehingga persistence atau kegigihan ini tidak kita dapatkan di generasi yang sekarang. Dan generasi yang sekarang sangat dependensinya tinggi terhadap gadget gitu ya. Bukan high adversity tapi high dependency terhadap gadget. Kalau nggak ada gadget sepertinya dunia ini hampa gitu ya. Kita punya traumatis yang kita sebut dengan FOMO atau fear of missing out. Kalau selama 10 menit atau 20 menit nggak buka status orang, kok rasanya aku kok nggak dengar kabar si Anu ya. Aku kok nggak tahu si ini kemana ya. 10 menit, 20 menit, setiap waktu itu kita masih buka sosial media, buka chatan, buka tektokan, apapun lah itu. Jadi high dependency terhadap gadget sangat luar biasa. Padahal yang kita butuhkan adalah high adversity untuk menjadi karyawan. Oke, yang pertama kontrol. Orang yang persistence ini punya kontrol yang luar biasa terhadap permasalahan. Dia yang kontrol permasalahan, bukan dia dikontrol oleh permasalahan. Sementara yang kita temukan di generasi kita sekarang ini adalah moody. Jadi saya ditentukan mood saya. Kalau saya lagi nggak enak, saya ngomong saya kemana-mana. Kalau saya lagi sedih, maka kerjaan saya berantakan. Tidak mengontrol permasalahan, tidak mengontrol situasi, tapi situasi dan permasalahan yang mengontrol kita. Yang kedua, ownership. Orang-orang dengan persistensi sangat tinggi, ini punya ownership sangat tinggi juga terhadap permasalahan dan situasi. Ini permasalahan saya, Pak. Oke, saya selesaikan. Beda dengan generasi kita sekarang ini, yang memang short term gitu ya. Jadi pada saat permasalahan atau pekerjaan selesai, ya sudah Pak, selesai. Besok ada permasalahan lagi loh. Kan sudah saya selesaikan kemarin, Pak. Kalau orang dulu, selesai hari ini, besok ada permasalahan, kita akan ngomong, oke Pak, kita selesaikan Pak. Itu tanggung jawab saya, karena saya menyelesaikan kemarin. Tapi kita zaman sekarang ini ngomong bahwa itu kan sudah selesaikan kemarin, Pak. Bukan masalah kita lagi dong kalau sekarang ada masalah. Karena orientasinya adalah short term. Oke, selanjutnya reach. Situasi dan permasalahan tidak kita perkenankan untuk menjangkau seluruh hidup kita. Beda dengan anak sekarang. Satu permasalahan, seakan-akan hidup kita hancur. Satu situasi nggak bisa kita kontrol, seakan-akan seharian kita hancur. Kita blaming orang gitu ya. Kenapa kita blame orang, menyalahkan orang? Karena kita nggak punya relationship yang berarti atau meaningful. Kita selalu ingin di-like oleh semua orang. Kalau kita posting sesuatu di Instagram atau di mana, selalu butuh likes mereka. Terus kita nggak suka kalau ada orang yang unfollow atau unfriend gitu ya. Terus kalau kita ada stres, kita baliknya ke device, bukan ke orang, tapi ke device. Jadi nyalain orang, seakan orang di sekitar kita salah semua. Yang benar cuman kita. Terus yang ketiga endurance. Endurance, ketahanan orang dulu, baby boomers atau generasi X itu ketahanannya luar biasa. Kerja sampai lembur jam 10 malam, jam 12 malam pun kalau belum selesai, aku selesaikan Pak. Oke Pak, aku siap Pak. Kalau istilahnya dipukulin pun, wah siap Pak. Karena tipe-tipe baby boomers dan tipe-tipe orang dulu, orangnya ya achiever gitu ya. Aku pengen menyelesaikan lah. Beda dengan zaman generasi kita yang sekarang. Mudah boring. Jadi orang sekarang itu orang menjadi campers, menjadi quitters. Kalau diistilahkan orang pendaki gunung itu yang cuma ngecamp di kaki gunung atau baru kita nyampe di kaki gunung udah aduh kok tinggi sekali gunungnya ya udah nggak jadilah, quitters kita pengen mendaki gunung tapi kita nggak melihat gunung itu secara keseluruhan
Sehingga kita nggak ada persiapan, mudah bosan dalam pekerjaan, dan yang lainnya. Ini yang menjadi gap. Perusahaan butuh orang yang persisten, sementara generasi kita sekarang ini adalah generasi instant gratification. Oke, yang kedua, grit. Perusahaan butuh orang yang punya passion dan perseverance, punya ketekunan. Sementara generasi kita sekarang ini procrastinator semua gitu ya, yang selalu mengandalkan talent. Oh, saya punya talent ini kok. Terus kita menunda-nunda pekerjaan, begitu pekerjaan belum selesai, kita ada panic monster, gitu ya. Kenapa kita ngerasa bahwa kita ini punya talent ya? Karena kita selalu ngerasa spesial. Di rumah kita dispesialkan orang tua. Pengen handphone ini dibelikan, pengen motor ini dibelikan, pengen mobil itu dibelikan. Kita merasa spesial di rumah. Pada saat kita keluar rumah, kita nggak tahu di luar rumah itu seperti apa kompetisinya. Kita cuma merasa bahwa kita lah orang yang paling punya talent di dunia ini. Kan gitu ya. Terus kita menunda-nunda pekerjaan. Ah, nantilah masih 2 jam. Ah, nantilah masih 2 bulan gitu ya. Terus nanti tiba-tiba panic monster. Pada saat belum selesai kita panik. Saya ingat sekali pada saat saya bikin skripsi dulu ya. 3 bulan sebelumnya saya udah bulan pertama nyicil kalau misalkan 100 halaman, saya nyicil 20 halaman, 30 halaman, 50 halaman. Beda dengan generasi kita sekarang ini. Kurang 3 bulan masih tenang, kita masih YouTube-an, TikTok-an. Kurang sebulan baru 100 halaman dibuat di bulan terakhir. Nah, inilah panic monster. Yang terjadi di pekerjaan ya seperti itu. Kita butuh yang punya grit, punya passion dan perseverance, ketekunan. Sementara generasi kita sekarang ini yang hanya talent, yang hanya procrastinator, penunda-nunda gitu ya. Terus perusahaan butuh experiences dari orang-orangnya, dari karyawannya. Jadi pada saat orang itu bekerja, dia survive of life gitu ya. Beda dengan generasi kita sekarang ini. Yang kita mengandalkan hanya knowledge, yang kita ambil dari, maaf saya sebut Google, dari TikTok, pengen sesuatu kita cari di Google, padahal kita nggak punya pengalaman. Yang ada ya seadanya, karena cuma nyari di Google gitu ya. Terus habis itu setelah selesai kita tinggal, kita nggak punya ownership, atau belum selesai kita udah boring. Itu yang terjadi sekarang. Karena kita mengandalkan knowledge. Sementara yang dibutuhkan perusahaan mengandalkan experiences. Itu. Yang punya kemampuan problem solving, punya decision making, dan yang lainnya. Oke, yang berikutnya loyal employee. Perusahaan butuh karyawan yang loyal. Sementara yang kita dapatkan di generasi sekarang ini, karyawan yang butuhnya adalah life balance, komparasi terhadap kebutuhan. Jadi kalau orang dulu mau dipukulin istilahnya ya, dipukulin kayak apa, dia tetap kerja di situ. Kenapa? Karena tujuannya adalah survive of life. Saya harus bertahan ini supaya saya bisa hidup. Generasi X ngomongnya adalah standard of life. Saya harus bekerja nih supaya saya bisa nyicil rumah, supaya saya bisa nyicil mobil. Tapi generasi sekarang ini seperti kita mikirnya adalah quality of life. Life balance. Kerja itu ya harus cutinya tiap bulan 2 hari. Kerja itu ya harus dikit-dikit kita healing. Kita harus staycation dengan bestie. Kita komparasi dengan apa yang kita anggap kita butuhkan. Padahal perusahaan juga tidak semuanya seperti itu. Terus yang terakhir, resilient. Perusahaan butuh karyawan yang resilient, yang ulet, bener-bener ulet. Sementara generasi kita sekarang ini, kita penuh dengan ketergesa-gesaan, penuh dengan ketidaksabaran, impatient tadi saya bilang. Jadi pengalaman saya kerja di Indosat, ini adalah tahun ke-27, jadi 26 tahun 7 bulan saya kerja di Indosat, menjadi asisten vice president. Sementara beberapa teman saya yang luar dari kampus gitu ya, terus kerja di satu perusahaan, banyak yang masih coach sama saya, nelpon, Mas, kok sepertinya perusahaan saya career path-nya belum jelas ya. Terus saya nanya, yang dimaksud belum jelas seperti apa? Iya, saya belum tahu ini, kedepannya saya bagaimana. Saya udah kerja di sini sekian lama, tapi belum jelas juga saya nanti jadi apa dan bagaimana. Terus saya nanya lagi, memang yang dimaksud sudah lama bekerja itu sudah berapa lama? Saya sudah bekerja 6 bulan di sini, Mas. Saya terkejut waktu itu dan saya sampaikan, saya kerja di Indonesia 26 tahun 7 bulan loh ya. Dengan tingkat keuletan yang sangat tinggi sehingga menjadi asisten vice president. Dan kamu baru bekerja 6 bulan sudah menuntut career path gitu. Dengan sebegitu ketergesa-gesaannya, gitu. Dengan ketidaksabarannya, kamu membutuhkan dan menuntut itu. Gitu.
Nah, teman-teman, jadi gap antara yang dibutuhkan oleh perusahaan dan apa yang kita miliki sebagai kompetensi, sebagai lulusan, ini memang belum klop. Makanya tadi di awal saya bilang, banyak perusahaan yang ngomong, saya butuh karyawan, banyak ini Mas. Tapi banyak lulusan yang ngomong, kok nggak ada lowongan pekerjaan ini Pak. Ini yang benar yang mana? Sementara saya di LinkedIn, saya lihat banyak sekali lowongan setiap hari di situ. Tapi banyak juga fresh graduate yang sharing CV di situ membutuhkan pekerjaan. Ini yang membuat saya aneh ya. Berarti ada gap ini antara kebutuhan perusahaan terhadap karyawan yang mau direkrut dengan kompetensi lulusan yang mau melamar sebagai karyawan perusahaan. Nah, ayo teman-teman, dari gaps ini kita pelajari bukan mencari kekurangan dan kelemahannya bukan, tapi yuk kita ketahui bersama nih seperti apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan seperti apa sih kompetensi kita lulusan. Jangan kita egois, saya ya begini, kalau perusahaan nggak mau ya sudah, maka sampai kapanpun tidak ada perusahaan yang merekrut kita. Oh, kita maunya seperti ini, perusahaan nggak mau ya sudah kan, kita sendiri yang bilang, perusahaan nggak mau ya sudah. Yang terjadi perusahaan nggak mau merekrut kita. So, teman-teman, ini yang membuat permasalahan besar. Tadi yang saya bilang gap. Ayo kita isi gap ini dengan lebih baik supaya apa yang menjadi tuntutan perusahaan ini juga menjadi kompetensi lulusan buat kita. Menjadi tanggung jawab besar kita juga, saya sebagai ya pemateri atau coach untuk membimbing teman-teman semua yang fresh graduate dan yang kuliah gitu ya. Ayo supaya kita gap-nya diperkecil antara kebutuhan perusahaan dan kompetensi lulusan ini. Dan juga kita sebagai pencari pekerjaan kita juga harus tahu kekurangan kita seperti apa, kelebihan kita seperti apa, sehingga gap nanti bisa kita perkecil untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Oke, begitu saja dari saya, Pak Usin, Pasar Mentor. Terima kasih waktunya, terima kasih kesempatannya sudah diberikan kepada saya untuk sharing kepada teman-teman supaya ini bisa dimanfaatkan teman-teman semua, supaya bisa kedepannya lebih baik kita semua. Terima kasih Pak Husin. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.